kita masukkan ke dalam kolam ini supaya Sangat keren. Welcome to Solar Family. Yeay! Halo guys, selamat datang di Zola Family. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial mengkarantina ikan yang baru kita beli. Ini kebetulan kita sudah membeli ikan koi ya dari Blitar menggunakan jasa ekspedisi kereta api. Oke guys, simak terus ya video kita. Sebelum kita mengkarantina ikan, hal pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan peralatan. Ya, yang pertama itu adalah kolam karantina. Di sini kita menggunakan box kontainer ya. Nantinya ikan koi yang baru akan kita karantina di box ini ya, selama kurang lebih 5 hari sampai semingguan ya guys. Oke, kita siapkan boxnya. Selanjutnya yang kedua adalah ember ya. Ember ini kita gunakan nanti untuk melarutkan PK ya. Nanti ikan yang baru datang sebelum kita karantina, kita akan cuci dulu di larutan PK. Selanjutnya yang kita gunakan adalah, jangan lupa kita gunakan aerator ya. Ini sebagai penyuplai oksigen atau udara di dalam bak karantina. Ini sangat penting ya guys. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah PK ya. Jadi ini teman-teman bisa dapatkan di apotek terdekat. Nantinya PK ini akan kita larutkan di dalam ember, ditambahkan air ya. Fungsi dari penambahan PK ini adalah membunuh bakteri jamur yang ada di ikan baru. Oke, selanjutnya adalah garam ya teman-teman ya. Kita menggunakan garam ikan atau menggunakan garam krosok yang nantinya juga akan kita larutkan di dalam kolam karantina. Yang terakhir ini sifatnya tambahan teman-teman ya. Kita menggunakan Agriflavin Plus untuk ikan supaya tidak stres. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah menambahkan air di dalam kolam utama. Nah, setelah itu kita unboxing ikan baru kita. Ini kebetulan ikannya jenis Kohaku ya, Kohaku Doitsu. Ini jumlahnya 10 ya. Ini sudah menempuh perjalanan jauh dari Blitar. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah menaruh ikan di dalam air bak karantina. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar air di dalam plastik dan di bak karantina itu memiliki suhu yang sama ya. Selain di bak, kita juga bisa masukkan kantong ikan ke dalam kolam koi kita. Tujuannya sama ya, untuk menyamakan suhu antara air yang ada di rumah dengan air yang ada di kantong ikan. Tujuannya supaya ikan nanti ketika masuk di bak karantina itu tidak stres. Oke, hal berikutnya yang kita lakukan adalah memasang aerator. Wajib ya teman-teman, karena aerator ini yang nantinya akan mensuplai oksigen atau udara di dalam bak karantina. Oke, kita lihat teman-teman, udaranya sudah mengalir ke dalam bak karantina. Selanjutnya adalah kita menaruh garam ya, garam krosok di dalam bak karantina ya, supaya tercampur dengan air.
Komposisinya sekitar 2-3% dari volume air. Ya, nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri ya volume air di dalam bak karantina dengan jumlah garam. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengisi air di ember, kemudian mencampurkan sejumlah pK di dalam ember ini ya. Ini juga kira-kira ya teman-teman ya, karena memang kalau kita lihat referensinya ini memang tidak ada satuan baku ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat warna dari air ya. Ketika sudah cukup berwarna ungu, maka sudah bisa kita gunakan untuk membilas ikan ya. Membilas ikan yang baru. Oke, kita lihat di sini sudah warnanya sudah cukup ya. Tidak terlalu pekat, juga tidak terlalu encer ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membilas ikan ke dalam cairan PK tadi ya. Ini kita lihat kantong ikannya sudah kita masukkan di dalam air ya. Suhunya sudah mirip ya antara air di kantong dan suhu air yang ada di kolam maupun di bak karantina. Oke, sekarang kita unboxing kantong ikan kita. Lalu secara pelan-pelan satu persatu kita masukkan ke dalam cairan PK ya. Sembari kita pijit-pijit ikan ya, kita gosok-gosokkan cairan PK menyeluruh terhadap ikan kita yang baru. Nah, sembari itu kita juga cek ya mengenai kondisi ikan ya. Biasanya di dalam sirip-sirip terdapat kutu ya, baik itu kutu jarum maupun kutu kura ya. Oke, kita gunakan per satu-satu ikan. Setelah kurang lebih 1 menit ya, kita lepaskan ikan ke bak karantina ya. Ini dilakukan terhadap semua ikan yang baru datang ya. Jadi tujuannya saya sampaikan lagi, ini adalah untuk membunuh bakteri ya, jamur yang memang mungkin dibawa oleh ikan ya, baik dari penjual maupun ketika proses ikan ini diekspedisi ya. Jadi kita cek lagi satu persatu ya kondisi ikannya sambil kita pijit-pijit supaya cairan ini merata. Nah ini guys, contohnya ada kutu ya, semacam kayak kutu jamur di dalam sirip ikan di bagian belakang. Lalu ketika kita ketemu, langsung saja guys kita ambil menggunakan kuku ya, kita lepaskan dari sirip ya. Memang biasanya ketika kutu ini nempelnya di sirip di bagian samping maupun di bagian belakang. Ini penting sekali ya guys, karena ketika nanti ikan yang terdapat kutu ternyata masuk ke kolam utama, nanti bisa membahayakan ikan yang saat ini ada di kolam utama. Itu ya guys ya. Oke, kita lakukan kepada ikan-ikan yang lain. Memang cukup ini ya, cukup riwah ya teman-teman, tapi ini dilakukan agar ikan yang memang masuk ke bak karantina ini benar-benar ikan yang steril. Tujuan dari kita melakukan karantina adalah yang pertama yang pasti untuk ini ya, mengadaptasikan ikan ya, supaya ikan yang tadinya mungkin hidup di kolam lumpur terus mengalami perjalanan, itu kita lakukan karantina supaya ikan-ikan ini bisa beradaptasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah ikan sakit masuk ke kolam utama. Selanjutnya kita akan memasukkan Akriflavin Plus ya. Ini sifatnya tambahan, digunakan untuk mencegah ikan stres ya. Jadi
obat tambahan ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk pencegahan stres maupun pengobatan. Hanya saja nanti secara komposisinya berbeda. Oke, kita tambahkan sedikit ya. Kita tambahkan sedikit ke kolam. Tujuannya adalah untuk mengurangi ikan yang stres, apalagi habis perjalanan jauh. Ya. Jadi secara komposisinya kita atur, cairan ini kita masukkan sedikit. Teman-teman mungkin bisa menggunakan obat lain ya, bisa menggunakan Elbayo, bisa menggunakan Lukastop, dan obat yang lain yang sifatnya memang mirip-mirip dengan yang saya gunakan ini. Proses awal karantina atau hari karantina sudah dilakukan ya guys. Selanjutnya kita akan biarkan ikan untuk hidup di bak karantina, dan jangan lupa untuk kita tutup bak karantina, menghindari ikan lompat. Demikian ya guys, di hari pertama karantina ikan. Di hari berikutnya atau hari kedua karantina, yang kita lakukan adalah mengganti air ya. Kita buang air yang ada di bak karantina sebesar 50% dari volume. Selanjutnya kita isi lagi air di bak karantina menggunakan air baru. Tentunya air baru ini sudah kita campur ya dengan garam krosok atau garam ikan dan Agriflavin Plus tadi, sehingga air di bak karantina selalu jernih karena kita menggunakan water change di dalam proses karantina ini, tidak menggunakan filtrasi. Ini kita ganti airnya. Sembari kita mengganti air, kita juga bisa lihat kondisi ikan. Kita cek kondisi sirip, insang, dan bagian bodi dari ikan tersebut, apakah memang ada luka, jamur, dan lain sebagainya. Jika memang ada luka, berarti ada yang tidak beres, sehingga kita perlu lakukan treatment tambahan. Aktivitas penggantian air dan pemeriksaan ikan dilakukan setiap hari ya guys, sampai masa karantina berakhir yang ditandai yaitu dengan kondisi ikan yang sehat. Terus yang kedua adalah air yang jernih. Itu pertanda bahwa ikan siap untuk kita masukkan ke kolam utama. Nah, ini sudah 5 hari ya guys, kita karantina ikan, ikannya sehat dan airnya juga sudah jernih, sehingga kita bisa masukkan ikan ke kolam utama. Oh ya guys, selama proses karantina ikan tidak diberi makan ya guys. Ikannya kita puasakan di dalam proses karantina ini. Sebelum kita memasukkan ikan ke kolam utama, yang kita lakukan adalah menambahkan air ke dalam bak karantina. Tujuannya adalah agar suhu dan parameter air yang ada di bak itu menyerupai air yang ada di kolam utama. Proses selanjutnya baru kita bisa rilis ikan ke kolam utama. Satu-satu ya guys. Kita lihat sambutan dari ikan-ikan yang lama menyambut ikan-ikan baru kita. Mudah-mudahan ikan yang baru ini bisa beradaptasi dan bisa hidup bebarengan dengan ikan yang lama. Sehat dan bulky ya guys. Demikianlah tutorial cara mengkarantina ikan koi yang baru dibeli dari penjual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Terima kasih guys sudah menyaksikan video Zola Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.